Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi untuk mata kuliah pengolahan dan penyajian data 1 untuk pertemuan 7. Nah, di pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang sebagian fungsi-fungsi statistik ya, yang ada pada Microsoft Excel. Fungsi-fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel diantaranya ada average atau mengambil nilai rata-rata gitu ya dari sebuah data, kemudian count dan frekuensi untuk menghitung kemunculan ya suatu data, min dan max untuk mencari nilai terkecil dan nilai terbesar dari sebuah kumpulan data, kemudian median ini mencari nilai tengah gitu ya, nilai gejala pemusatan data yang di tengah, median, dan juga kuartil. Ada kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 adalah persentil ke-25 gitu ya, 5%. Kuartil 2 adalah persentil ke-50 dan kuartil 3 adalah persentil ke-75. Kuartil 0 nanti nilai minimum dari data dan kuartil 4 adalah nilai maksimum dari data. Kemudian ada juga forecast untuk meramalkan ya, forecast meramal suatu data. Kemudian mode ini atau bahasa Indonesianya adalah modus untuk melihat data yang paling sering muncul gitu ya dari kumpulan data. VAR adalah variance dan standar deviasi dari kumpulan data. Kemudian ada permutasi dan juga rank. Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya sudah siapkan datanya dan juga apa yang mau kita cari gitu ya supaya cepat. Di sini misal ada sebuah nilai dari 20 orang mahasiswa. Nilainya antara nanti kita lihat berapa nilai terkecil, berapa nilai terbesar gitu ya, rata-rata dan sebagainya, kita hitung statistiknya. Oke, untuk statistik di sini yang pertama adalah min ya, rata-rata. Kita bisa gunakan fungsi average tadi ya. Average, tinggal kita masukkan saja rentang nilainya, average dari 20 data ini. Kemudian kita klik enter. Nah, nilai rata-rata dari siswa-siswa yang ada 20 ini adalah 77 ya. Kemudian siswa dengan nilai lebih dari 70. Sini kita bisa menggunakan count ya. Kita hitung siswa yang nilainya lebih dari 70 atau 71 ke atas gitu ya. Jadi bisa kita gunakan fungsi count. Sini ada count ya. Sebenarnya fungsi count ini ada banyak variannya ya. Count ini sebetulnya kalau yang standar adalah menghitung sel yang mengandung angka gitu ya. Count the number of cell in rank that contains numbers. Jadi kalau misalnya ranknya kita pilih ini gitu ya, maka yang ada angkanya adalah ada 20 angka ya. Jadi kalau kita select semuanya ini ada 40 ya dari nomor dan nilai. Ini kalau count saja dia adalah untuk menghitung sel yang mengandung angka. Kalau kita ingin menghitung siswa dengan nilai lebih dari 70, maka kita gunakan yang count if ya. Jadi kita hitung jumlah sel yang ada kondisi lebih dari 70. Count if. Count if di sini rank ya, ranknya adalah dari D2 sampai D21. Sini kriterianya adalah lebih dari, misalnya kita masukkan lebih dari 70 nilainya. Kemudian kita klik enter. Nah, ada 13 siswa ya, yang nilainya lebih dari 70. Dengan cara yang sama di sini kita cari siswa dengan nilai lebih dari 80 ya, tinggal count saja. Count if ya. Kemudian kita ulang lagi. Kriterianya adalah lebih dari 80. Demikian juga untuk yang nilainya lebih dari 90, tinggal kita count if saja. Ranknya.
kriterianya lebih dari 90. Ternyata cuma satu orang ya. Ya, ini yang nilai 95 hanya satu orang ya, si Antoni ya. Lainnya adalah nilainya di bawah 90 ke bawah ya. Ya, kalau lebih dari 90 berarti 90 nggak masuk ya, karena dia harusnya 90, bukan lebih dari sama dengan ya, tapi lebih dari saja. Jadi 90 tidak masuk, dia 91 ke atas. Ya, sekarang kalau kita mau hitung gitu ya, berapa orang yang dapat 95, berapa orang yang dapat 85, berapa orang yang dapat 65, dan seterusnya. Sini kita perlu mengambil dulu nilai unik gitu ya, nilai yang muncul secara unik. Jadi kalau misalnya yang muncul 92 kali, kita ambil satu saja. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita, ada beberapa cara sebetulnya, bisa kita filter gitu ya, filter unik. Atau cara yang lain adalah kita klik advance ya, di bagian tab data, home, data, kemudian advance. Nah, dari range data ini, kita akan kopikan ke sini ya, nilai uniknya. Copy to another location. Dan kita klik unique records only. Jadi dia hanya akan menampilkan nilai yang unik saja. Kita klik OK. Ya. 95 ini adalah nilai uniknya. Sekarang kita mau hitung berapa kemunculan setiap nilai pada data, berapa kemunculannya. Cara paling mudah adalah kita gunakan fungsi frekuensi ya. Sini kita blok dulu semuanya, kita blok ya. Kemudian kita tuliskan fungsi frekuensi. Data array-nya adalah ini gitu ya. Kemudian bin array-nya adalah ini. Kemudian kita tutup kurung. Karena kita mau menghitung untuk seluruh baris, jangan langsung klik enter, tapi kita harus klik Ctrl, Shift, dan enter ya. Jadi jangan langsung enter, tapi Ctrl, Shift, dan enter, karena kita mau menghitung array ya. Jadi semuanya langsung kita hitung semuanya. Kalau hanya kita klik enter, maka akan yang terhitung cuma satu baris di atas. Kalau kita Ctrl, Shift, enter, maka semuanya langsung kita hitung. Oke, kita coba, kita enter. Ya. Ini dia. Jadi yang dapat 95 cuma satu orang gitu ya. Yang dapat 85 ada 3 orang. Ada Babi Asrofa, Romi Thomas, dan Eti Lestari misalnya. Yang dapat 65 ada 3 orang, dan seterusnya ya. Yang dapat 70 ada 2 orang. Oke, ini kita menggunakan fungsi frekuensi. Caranya saya ulangi, kita blok dulu semuanya. Kemudian frekuensi, range data, kemudian bin ya, bin data, kemudian kita Ctrl Shift Enter. Maka akan muncul frekuensi dari setiap nilai unik yang ada pada datanya. Kemudian nilai minimum, berapa nilai terkecil ya. Jadi ya gampang, tinggal kita panggil fungsi min ya. Min. Kemudian ini range datanya. Maka minimumnya adalah ternyata 60. Nilai max-nya sama ya, max. Max. Nilai max dari yang ada adalah 95 ya. Paling kecil 60, paling besar 95. Median, ya tinggal panggil fungsi median. Kita urutkan lagi. Dan kita enter. Nah, median adalah 77,5. Jadi nilainya mirip dengan min ya, 77,5, 77 ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Mode ya kalau bahasa Inggrisnya. Mode. Yang paling sering muncul adalah 85. Sebetulnya ini juga ya, 65, 75 semuanya adalah sama ya, modusnya ada banyak gitu ya. Tapi di sini cuma menyampaikan satu nilai saja. Kuartil 0 adalah nilai minimum ya dari data. Kuartil array.
Nah, di sini kalau kita lihat kuartil 0 adalah nilai kecil, maka hasilnya pasti adalah nanti 60 ya. Kalau kuartil 1 atau persentil ke-25, nah, dan seterusnya akan kita coba. Di sini berarti 0 ya, karena dia adalah untuk minimum value. Ya, paling kecil 60. Untuk kuartil 1, ini tinggal 1 saja. 68,75. Kuartil 2, kemudian kuartil 3. Kuartil 2 sama dengan nilai median ya ternyata ya. Dengan kuartil 3. 85 ya. Kemudian terakhir kuartil 4 ini adalah nilai maksimum dari datanya. Tentu sudah kita tahu nilainya adalah 95 ya. Itu adalah untuk kuartil. Untuk varians ya tinggal kita panggil saja varians, var ya. Jadi inilah fungsi yang kompatibel dengan Excel 2007 dan ke bawah. Variansnya 114,2105. Standar deviasinya adalah 10,6. Nah, kalau rank ini adalah misalnya suatu data dia nanti ada di peringkat keberapa gitu. Itu adalah rank. Jadi kalau misalnya 95 nih ya, kalau di rank pasti dia kalau secara ascending dia adalah 1, secara descending adalah 20 ya, karena kita punya 20 data. Jadi diurutkan mau ascending mau descending dia ada pada posisi keberapa, itu adalah rank ya. Misalnya rank 95. Kemudian di antara baris ini order descending atau ascending. Misalnya kita descending berarti dia adalah 1 ya. Kalau dia ascending maka 20 ya. Kalau dia 95 ya. Kalau nilainya 85, sini kita ganti saja F9. F11. Maka dia ada pada urutan ke-14 gitu ya. Tapi kalau dia secara descending, maka dia ada pada urutan 5. Itu kira-kira untuk sebagian fungsi statistik ya. Dan yang belum adalah fungsi forecast ya, atau peramalan ya. Misal kita punya data ini ya, data suhu ruangan dan cacat produksi. Jika suatu produksi barang ya, suatu produksi barang itu dilakukan pada suhu X gitu ya, maka akan terjadi cacat produksi sebanyak Y gitu ya. Kemudian misalnya di sini 24, catat produksinya 10 dari pengalaman gitu ya, dicatat. Suhu ruangnya 22, dicatat, catat produksinya ada 5, dan seterusnya. Kita punya 10 data ya. Kemudian dari 10 data ini kita mau forecast ya, atau mau kita ramal ya. Kalau misalnya suhunya 29, kira-kira catat produksinya ada berapa? Nah, ini adalah untuk melakukan peramalan berdasarkan data historis ya. Itu adalah menggunakan forecast. Untuk menggunakan forecast caranya mudah, tinggal kita panggil forecast. Sini non X-nya. Jadi kalau suhunya 29, kemudian non Y, ini maaf ini harusnya pakai titik koma ya. Non Y tadi yang diketahui. Kemudian non X. Seperti ini. Jadi kalau suhunya 29, kira-kira cacat produksinya akan terjadi sebanyak di forecast oleh Excel gitu ya. Sebanyak 18,08 unit. Oke, itu kira-kira untuk materi ya di pertemuan 7 ini, tidak terlalu banyak.
Jika ada yang belum disampaikan, seperti permutasi belum ya, nanti bisa dibaca langsung pada modul ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk materi ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.